Lalu mata terbuka, kita kembali 30 tahun lalu. Saling pandang sekejap. Kita sama-sama tahu kita hidup kembali. Hidup sebelumnya, aku dan istri Shen Yunshu saat putus cerai. Putra judi kami, bakar kami mati di rumah. Aku menikah 30 tahun dengannya, dari pasangan mesra jadi pasangan benci. Pei Yuanzi. Yuanzi. Baru kemudian kusadari, di hatinya selalu ada cinta tak terlupa. Liu Chengqing. Akan kubuktikan, tanpa orang sepertimu, hidupku akan luar biasa. Akan kulihat hidupmu dengannya, seberapa bahagia. Sayang, kau kerja keras lama dengan 2 anak, baru ciptakan harapan. Tubuhmu kuatkah? Mungkin lewatkan reuni saja, aku antar kau pulang istirahat. Sudah 30 tahun tak jumpa teman, mumpung ada acara alumni untuk sambung silaturahmi. Baiklah, aku bawa si kecil dan si nakal, lihat ayah dulu. Kalian tak perlu buru-buru, istirahatlah di rumah kakek. Baik, Dah, pergi dulu. Yunshui Gedung Lab beserta alat lab mahal loh. Kamu langsung sumbang? Alma Mater ulang tahun ke-100, saya dan Yuanzi, kami alumni Universitas Luocheng, kini cukup sukses. Harus bantu Alma Mater. Kalau tak dengar kabar, Zhou Yuling, Ratu Film, hari ini datang ke sekolah menemui Profesor Zhou. Mana mungkin aku habiskan uang sebanyak ini menyumbang gedung lab untuk Profesor Zhou. Uang sedikit ini, Yunsu tak peduli. Drama terbaru yang dibintangi Yunsu lagi jadi hit besar. Semua drama sebelumnya nyaris semuanya meledak. 2 anaknya pun sukses di usia muda. Mereka dirikan perusahaan Bailey sendiri. Dengar-dengar, laboratorium Showang, obat anti kanker harapan yang mereka kembangkan, patennya akan dilisensikan ke Bailey. Begitu diproduksi, pastinya untung besar. Hahaha. Sukses di usia muda. Sukses muda. Benar, ayah hebat, anak pun jagoan. Yunshui sangat beruntung, dapat suami yang baik, punya 2 anak yang sukses. Berkat ingatan kehidupan sebelumnya, drama yang kubintangi umumnya sangat populer, memberiku banyak uang dan ketenaran. Liu Chengqing, tanpa beban darimu, aku meraih sukses, hidup sangat bahagia. Oh ya, di daftar peserta hari jadi sekolah ada nama Liu Chengqing. Di daftar peserta hari jadi sekolah ada nama Liu Chengqing. Dia tidak datang? Kami tak lihat dia. Liu Chengqing jarang ke pesta, katanya sibuk. Oh ya, aku dulu di bawah lab pernah lihat dia, pakai jas lab putih, jenggot acak-acakan, wajah lesu, dari seorang orang terbungkus rapat, terima kotak makan. Sangat misterius, tampaknya hidup tak baik. Mungkin karena hidup tak baik, anaknya juga tak sukses. Benar. Jadi selama ini dia jarang hadir, reuni sekolah.
Kalau gitu, tampaknya perayaan sekolah kali ini dia tak akan datang. Seorang pria tiap hari cuma kerja. Anak pasti warisi darimu, gen buruk hingga main game terus. Jika bukan kau manjakan anak, dia tak mungkin kecanduan game. Kau? Jika bukan untukmu, aku juga bisa kejar mimpi. Aku akan bersinar. Tinggalkan aku, Liu Chengqing tetap buat hidup berantakan. Anak tetap tak sukses. Aku dan Cengking saudara. Jika dia hidup tak baik, aku masih ingin bantu dia. Aku dan Yunshu akan bantu sebisanya, haha. Yuanzi masih seperti dulu, dermawan dan setia. Yun Shue bersamamu, pasangan ideal, jodoh surgawi. Lihat pakaiannya, Ini pertemuan alumni. Orang sepertinya bisa dapat undangan, tak seperti idola sekolah dulu. Untungnya, Yun Sue tak pilih dia dulu. Aula akademik ini dekorasinya bagus. Kamu selama ini tak jumpa teman lama, tampaknya hidup tak enak. Sudah lama kamu masih sembarangan? Yunshu, lama tak jumpa. Langsung sindir Cengking, abai penampilan. Tapi Cengking, ini alma mater, HUT ke-100, pakai begini. Bisa pahami, kan karir gagal, tak ada uang buat pakaian bagus, dulu di sekolah, tak tertandingi populer, hahaha, kok jadi begini, setelah HUT, temui aku, bisa beri kamu, pekerjaan layak. Tak perlu. Bersihkan Mahir. Pekerjaan lama? Urusanmu apa? Aku di dunia hiburan, sukses besar. Nama dan kekayaan kumiliki. Kukira kamu juga punya, dengan ingatan kehidupan sebelumnya, seharusnya tak buruk. Bahkan bilang, tanpa aku, kamu lebih bersinar. Ternyata setelah kamu pergi, masih tak berguna. Ini 200.000 yuan. Ikatan pernikahan. Ingat kita dulu baik, bantu kamu, beli beberapa baju bagus untukmu. Di acara seperti ini, pakai yang pantas. Shen Yunshue. Kamu berlebihan. Aku. Kamu dulu selalu berantakan. Seharian cuma kerja rumah. Lihat dirimu sekarang. Mana sisa ketampanan masa lalu? Tak ada kerjaan bagus, anak juga tak berbakti, bahkan tak ada harapan. Jika uang ini tak kau terima, hidupmu hanya lebih sengsara. Ternyata aku dulu, untuk bersamanya, tinggalkan mimpiku, korbankan karierku, rawat keluarga, besarkan anak. Di matanya, cuma sampah yang cuma bisa kerja rumah. Di kehidupan sebelumnya, aku dan Shen Yunshu bertemu dan kenal di kampus. Demi cinta kita, aku tolak ajakan dosen, tinggalkan impianku masuk lab farmasi, temani dia di dunia hiburan, jadi agennya. Karena IQ-nya rendah dan aktingnya biasa, setelah musuhi investor, dia diblokir total. Dia mulai tak pulang malam, tiap pagi pulang mabuk. Aku takut dia kenapa-kenapa, berhenti kerja, rawat dia di rumah. Selalu kukira tak apa, hidup pasti membaik. Sampai ada apa ini?
Yuanzi kembali ke Tiongkok. Dia kembali. Dia masih begitu anggun. Dia punya 2 anak hebat. Jika dulu aku terima cintanya bersama dia, wanita yang melahirkan 2 anak hebat akan jadi aku. Yuanzi begitu perhatian. Sangat hebat. Jika aku bersamanya, karier aktingku akan lebih jauh, lebih lama, sukses dan terkenal. Shen Yunxue, kau bicara begitu. Kau pikir perasaanku? Jika bukan karena kesetiaan konyol harus bersamamu, hidupku lebih baik dari sekarang. Liu Chengqing, aku menyesal. Kau malah mau memukulku? Kau gila? Kurasa kaulah yang gila, aku demi kau. Aku tinggalkan mimpiku, tinggalkan karierku. Kamu bilang kamu menyesal. Kamu menyesal, kenapa tidak bilang lebih awal? Shen Yunxue, kamu punya hati? Kamu tidak ambil cermin. Lihat wajahmu sekarang. Lihat Pei Yuanzi. Mana kamu bisa menyainginya? Anakku kecanduan judi. Anak Pei Yuanzi sukses. Karierku gagal. Semua salahmu. Tanpamu. Aku akan lebih baik jika waktu bisa mundur. Aku pasti tendang kamu tanpa ragu. Tendang kamu. Baik, karena kamu meremehkanku. Mari kita cerai, mari kita cerai. Saat kita putuskan cerai, anak pecandu judi, untuk asuransi mahal, bakar kami di kamar. Saat sebelum mati, kupikir aku akhirnya bebas. Aku tidak perlu. Liu Chengqing. Kamu hidup seperti ini. Kenapa masih keras kepala? Mau gengsi dan menderita. Aku sekarang. Tapi aktris populer di dunia hiburan. Pemilihan ini paling mungkin jadi ratu film. Jika kamu benar-benar tidak mau uang itu. Bisa ku minta suamiku atur posisi untukmu di perusahaannya. Lagi pula kita dulu bersama dan besarkan 2 anak bersama. Wajar ku bantu kamu. Jangan kebanyakan mikir. Uang segini tak kuhargai. Manfaatkan ingatan hidup sebelumnya, hindari risiko, dapat nama dan untung. 200.000 ini simpan sendiri saja. Lagi pula, hari ini hari kita, hari kematian terbakar di rumah. Kuharap saat kau kehilangan kemampuan prediksi dini, kesempatan jadi ratu film, bisa dipertahankan. Kamu? Anda saudari Shen kan? Guru Zhang nunggu Anda di kantor. Oke, segera ku datang. Kau curi jerukku lagi, ludahkan. Makan jerukmu kenapa? Kalian berdua ngapain? Ibu lihat, dia ambil jerukku lagi. Bocah nakal, jangan ganggu adikmu. Oke ibu, cuma bercanda dengannya kok. Ibu tadi kamu kemana? Ayahmu, di pesta pasti ngidam manis. Tapi, gula darahnya tinggi lagi. Kue di pesta itu, gulanya pasti tinggi. Jadi, aku pesan kue bebas gula untuknya. Kebetulan, lab ada dokumen darurat. Perlu dia setujui. Jadi dikirim bersamaan. Kebetulan aku dan Yiyi, kita coba bersama. Yunxue, kenapa terburu-buru? Ratu film Zhou Yuling akan bawa suami rahasia dan anaknya. Untuk kunjungi Profesor Zhou, aku minta Guru Zhang perkenalkan. Asal bisa kenal dengan Ratu film Zhou, maka karierku nanti pasti naik tingkat.
Ratu Film Zhou. Yuanzi, Yun Shui sangat hebat. Istri seperti ini, apalagi yang perlu? Ku dengar, Ratu Film Zhou sudah pensiun dan di balik layar, bisnisnya tak terhitung. Perusahaan hiburannya adalah pemimpin di industri. Jika Yun Shu benar-benar kenal Ratu Film Zhou, maka kariernya pasti akan bangkit kembali. Hahaha, kita semua teman juga alumni pasti akan bantu jika perlu. Baik, Cepat pergi Yunshu, jangan buat Guru Zhang menunggu. Kakak Liu? Anda adalah... Benar-benar Kakak Liu? Aku juga murid Profesor Li. Kalau begitu, maka aku masih kakak senior langsung Anda. Beberapa hari lalu aku mengunjunginya, dia masih menyebut kakak, sibuk akhir-akhir ini, jarang mengunjungi orang tua ini untuk mengobrol. lihat dia. Lihat orang pakai baju bagus, langsung nempel ngobrol. Siapa yang tak tahu niatnya? Waktu kuliah dulu, Shen Yunshu dan Liu Chengqing pernah dekat. Barusan aku lihat, mereka berdua lagi bisik-bisik. Walaupun Liu Chengqing sekarang begini, tapi kan mereka pernah dekat. Wajar Yunshu iba. Lebih baik kamu cepat pulang jaga Yunshu-mu. Yunshu hampir jadi ratu film. Kalau bisa dekat dengan Zhou Yuling, masa depannya luar biasa. Bisa jadi si manis ini nempel nyedot darah Yunshu. Chengqing, Ada apa lagi? Chengqing, Hati-hati di jalan. Ada apa lagi? kelihatannya kalian ngobrol asik. Aku dengar tadi tuan itu tanya kamu kerja di mana. Aku juga penasaran. Laboratorium? Kebersihan. Pantas saja waktu itu aku lihat kamu di bawah lab. Dapat gaji berapa sebulan? Urusanmu apa? Kenapa? Malu. Tak punya kemampuan, takut direndahkan orang. Kalau begitu takut malu, kenapa rencanain goda istri orang? Tak tahu malu. Matamu ini, kalau tak berguna, sumbangkan saja. Supaya tak memutarbalikkan, tak bedakan benar salah. Kamu cuma petugas kebersihan. Kamu kira orang mau ngobrol dengan petugas kebersihan? Aku punya 50.000 yuan. Setelah hari ulang tahun sekolah, aku harap kamu jangan muncul lagi di depan Shen Yunshu. Memang satu selimut, tidur tak hasilkan dua jenis orang. Kamu kira kaya, ya? Aku tahu, kamu dan Shen Yunshu pernah dekat. Sekarang kamu tak baik-baik saja. Bagaimana Shen Yunshu? Selalu lembut hati. Meski mulutnya tak bicara, tapi di hatinya ingin membantumu. Dia istriku, segera jadi ratu film. Hal kecil ini tak boleh dia anggap enteng. Terima uang ini, selalu perhatikan statusmu. Jauhi Shen Yunshu. Tenang saja. Shen Yunshui, bagimu berharga, bagiku bukan apa-apa. Hanya suka kemewahan, wanita cari nama dan untung. Aku tak tertarik. Kamu, Tapi istriku, ribuan kali lebih cantik dan hebat. Sudah ada yang terbaik. Aku gila. Tak mungkin suka wanita ini. sudah ada yang terbaik. Baik, katakan, siapa yang terbaik? Hahaha. Zhou Yuling. Zhou Yuling. Zhou Yuling. Kamu belum sadar, kamu yang miskin ini, ratu film Zhou istrimu, bermimpi, hahaha. Ratu film Zhou menikah rahasia. Suaminya bersahaja, tak pernah muncul. Meski suaminya tak muncul, bukan petugas sepertimu, bisa meniru. Kamu suami ratu film? Menggelikan. Liu Chengqing, karena istrimu hebat, nanti harus perhatikan. Kami teman lama. Dengar Ratu Film Zhou di kompleks keluarga, makan di rumah Profesor Zhou. Kenapa tak pergi? Tak mau? Hahaha. Kue dari Ratu Film Zhou untuk suami, silakan tanda tangani. Guru Zhang. Yunshu datang, ayo duduk.
Guru Jang, Ratu Film Joe ada waktu bisa temui dia? Terima kasih. Tenang, janjiku padamu, pasti ku selesaikan. Ratu Film Joe, sekarang di rumah Profesor Joe. Nanti saat dia pergi bawa anak, suamiku akan beritahu. Oh, Kamu, nanti sekalian, datang ke kompleks kunjungi aku. Aku perkenalkan kamu ke Ratu Film Joe. baik. Oh iya, Ratu Film Joe dan suaminya, mesra dan percaya. Jangan sampai menyinggung suaminya. Dulu ada yang hina suaminya, lalu diblokir permanen. Ah, nah, Jangan khawatir. Aku nanti suruh pasanganku minta foto suami Ratu Film Joe. Aku kirim nanti 1 jam. makasih dulu Guru Jang. Tidak apa. Asal setelahnya, jangan lupa balas budi. Momen ini kutunggu lama. Pemilihan Ratu Film ini pasti aku. Kue dari Ratu Film Joe untuk suami, silakan tanda terima. Seragamnya untuk layani, pelayan pelanggan VIP Yuga Ozai. Mungkinkah? Katanya, mungkinkah VIP Yuga Ozai di seluruh kota Luocheng bisa dihitung jari? Aku lihat dulu. Ratu Film Joe di Weibo posting foto kue Yuga Ozai. Katanya pesan kue bebas gula untuk suami. Mungkinkah Liu Chengqing ini benar suami Ratu Film Joe? Yuling baik sekali, takut aku tak tahan makan kue pesta, pesan kue Yugaozai untukku. Permisi Anda suami Kak Zhou? Kau yang di sisinya, asisten baru kecil kan? Ya Tuan, kontrak ini titipan Kak Zhou untuk Anda. Katanya lab butuh segera. Baik, Siapa bilang kontrak ini untuk Liu Chengqing? Ini jelas untuk Yuanzi. Lihatlah kontrak ini. Ini perjanjian perluasan lab. Di antara kita, Yun Shue dan Yuanzi baru sumbang gedung lab. Kontrak ini bukan untuk Yuanzi. Untuk siapa? Tapi pelayan bilang Ratu Film Joe beli kue untuk Tuan. Dia bilang untuk Tuan, tak bilang untuk Liu. Masa? Kalian percaya? Si miskin ini, suami Ratu Film Joe? Betul, Yun Shue dan Ratu Zhou ngobrol. Karena untuk Yuanzi, maka kue ini pasti Ratu Zhou tahu Yun Shue dan Yuanzi sumbang gedung lab ke sekolah. Khusus, pesan kue Yuga Ozai untuk kita, biar kita cicipi. Yuanzi cepat tanda tangani kontrak ini. Asistennya nunggu. Dan yang ini, tunggu. Pei Yuanzi saya ingatkan, kontrak ini boleh ditandatangani, tapi tanda terima ini jangan ditandatangani. Kontrak ini tak perlu penjelasan panjang. Kamu paham kan? Kue-kue ini, Ratu Film Joe menghargai kami, dikirim khusus untuk saya. Kue-kue ini, Yuling, istri saya, khawatir gula darah saya tinggi, agar saya tidak makan kue di pesta ini, dipesan khusus untuk saya. Kontrak ini, dengan gedung lab donasimu, tak ada hubungan, tanda tangani saja, tak apa, tak ada efek hukumnya, tapi tanda terima ini, jangan ditandatangani. Yuling, istri saya, selalu, orang yang sangat posesif, kalau dia tahu, kamu klaim barang saya, karier akting Shen Yunshui, akan berakhir di sini. Liu Chengqing sudah tua, jangan baca novel bos galak, kedengarannya meyakinkan. Saya ingatkan lagi, kamu klaim barang saya, siap tanggung akibatnya. Saya terima barang saya. Apa akibatnya? Kue-kue ini, semua boleh cicipi. Kue Yuga Ozai istimewa banget, kita beruntung. Kue ini, bebas gula. Meski gula darah tinggi, bisa makan beberapa. memang kue Yuga Ozai, rasanya istimewa. Mau coba?
Lepas. Maaf ya, lihat ini. Kue ini mubazir. Kalian ngapain? Liu Chengqing, kamu gila. Suami kamu baik. Baik, Yun Shue, Yuanzi undang ini sayang kecil makan kue. Dia malah pukul Yuanzi. Yuanzi pikir sebagai teman, lihat kamu susah, cari kerja layak. Tak kira kamu tak tahu terima kasih. Pertemuan alumni ini, aku tak harus datang. Hanya sekelompok penjilat, orang kecil puji tinggi injak rendah. Dia Shen Yunshui, belum jadi ratu film, layak dikejar begitu. Kamu tak pikir, kalau aktingnya bagus, bagaimana di dunia hiburan berjuang bertahun-tahun, masih tak ada prestasi. Kamu? Masih andal koneksi, dapat kesempatan pemilihan ratu film. Hati-hati, senang berlebihan berujung sedih. Pada akhirnya, sia-sia. Seperti orang kecil sepertiku, tak layak berteman dengan kalian yang tinggi di atas. Selamat tinggal. Berhenti. Setelah pukul, langsung pergi, minta maaf pada Yuanzi. Lepaskan. Aku minta maaf padanya, karena dia yang mulai. Kena tinjuku, memang pantas. Sudah mukul, masih sok benar. Betul, kau pria dewasa. Memaki wanita, hal yang tak berkelas. Bisa kau lakukan. Pei Yuanzi yang mukul. Hanya jaga nama Yun Shue. Nama. Liu Chengqing bilang di depan umum. Kau wanita matre. Wanita egois. Pei Yuanzi coba. Hentikan dia. Hasilnya, malah dipukul sayang kecil. Yun Shui, jangan terus begini. Minggir, kakak Wang tunggu di luar. Minggir. Shen Yun Shui. kebetulan Bu, temanku sebentar datang. Aku ke ballroom dulu. Bu, kami pergi dulu, sampai nanti. Liu Yao, kau tunggu aku. Kau gila? Nyatanya kau tak mampu. Kalau kau bisa beri hidup layak, aku tak perlu. Cari muka, hidup lalu. Hancur karena kau. Karena kau, karierku gagal. Kau penyebabnya. Ku beritahu, hidup ini. Aku sangat ingin temui kau lagi. Aku mau kau lihat. Hidupku kini sangat bahagia dan hebat. Kau gila? Apa yang terjadi? Iya, kenapa tiba-tiba begitu emosional? Bilang aku cari muka. Kau si miskin tahu apa? Tanpa uang ini, kau hanya akan diremehkan. Seperti sekarang. Aku tak mau lagi seperti dulu, bersama kecoak sepertimu. Kecoak sepertimu pantasnya diselokan. Tanpa uang, kau takkan bisa keluar seumur hidup. Tiga 30 tahun ini, aku sering terbangun dari mimpi. Takut hidup bahagia sekarang hanya ilusi. Takut saat membuka mata, hidup kembali ke pernikahan dengan Shen Yun Shui yang mengerikan. Kadang aku berpikir, mungkin hidup sebelumnya barulah mimpi. Syukur pada Tuhan. Beri kesempatan memperbaiki kesalahan. Shen Yun Shui, kau sudah menikah sesuai harapanmu dulu dengan cinta sejatimu, juga sukses seperti yang diinginkan di dunia hiburan. Kenapa masih ganggu aku? Lepaskan satu sama lain. Anggap saja hidup sebelumnya hanyalah mimpi. Berhenti, Yun Shue. Meski kita semua tak tahu apa yang terjadi antara kalian, tapi pasti salah si miskin ini. Kami yang di sini akan menghajarmu. Nanti saat kamu jadi ratu film, jangan lupa teman sekelas. Tentu, Mereka banyak dan kuat. Demi menyenangkan Shen Yun Shui, mungkin benar-benar akan berbuat hal buruk padaku. Aku harus hubungi Yuling. Xiaoyi, cepat. Aku juga lama tak makan kue Yu Gaozai. Kalau telat bisa habis. Bagus tidak? Cepat. Kamu sombong apa?
Waktu sekolah, sudah tak suka kamu. Mengandalkan nilaimu bagus, sombong sekali. Sekarang masih begini. Kalau tidak, kamu beri kami berlutut dan sujud, lalu menyalak seperti anjing. Kami lepaskan kamu. Setuju? Kamu cari mati. Apa-apaan? Si tak berguna, berani palsukan suami Ratu Film Zhou. Suami Ratu Film Zhou? Liu Chengqing, beraninya kau. Katanya Ratu Film Zhou paling protektif, suaminya pria elegan berbakat, bersih dan jernih hatinya. Kau masih berani menirunya? Shen Yunxue, kalian akan menyesal. Masih tak mau mengaku salah, serang. Ayah, minggir! Ayah! Beraninya kalian. Bocah belum dewasa, bocah nakal. Jangan ikut campur. Dua pemuda ini, kok mereka terlihat familiar? Orang miskin semuanya sama, pernah lihat di jalan. Tidak aneh. Aku sepertinya di pesta Profesor Zhou pernah melihat mereka. Profesor Zhou. Kudengar dari jauh mereka memanggil Profesor Zhou kakek. Kakek, Profesor Zhou. Tapi ayah Ratu Film Zhou. Pemuda tadi ini memanggil Liu Chengqing ayah. Apa Liu Chengqing benar suami Ratu Film Zhou? Tahu siapa ayahku? Kalau dia celaka hari ini, kalian semua tak bisa ganti. Bukan aku, dia yang suruh kami. Ya, dia yang menyuruh kami semua. Kami semua dipaksa. Aku pernah lihat kamu. Kamu pernah halangi mobil ibuku, tapi terhalang. Aku ingat, kamu ikut pemilihan Ratu Film ya? Kamu pukul ayahku begini. Ibuku tak blokir kamu di seluruh industri. Sudah cukup baik. Yunxue, jangan tertipu olehnya. Dia cuma petugas kebersihan. Ratu Film Zhou mau sama dia? Tapi, aku rasa pernah dengar dua pemuda ini teriak, Profesor Zhou kakek. Profesor Zhou jawab, Aku rasa tak dengar. itu dia. Waktu pesta, banyak orang. Mungkin satu lagi, sengaja buat bingung. Orang miskin yang cari muka. Rupanya palsu. Sekarang siapa saja, pakai nama Ratu Film Zhou, tipu-tipu. Liu Chengqing, kamu sungguh tak tahu malu. Mau menyamar sebagai Ratu Zhou, bawa anakmu sendiri, temani kamu akting. Orang tua jelek, anak ikut jelek. Aku tak akting. Masih berani bantah. Kenapa dulu aku tak sadar kau begitu materialistis? Dulu kau bilang cuma cinta aku, kini tak cuma nikah dan punya anak. Bahkan klaim nikah dengan Ratu Zhou. Ratu Zhou mana mau sama kamu? Aku tahu, kau rasa kini hidupku lebih baik dari kamu. Kau tak punya muka, makanya kau menyamar jadi suami Ratu Zhou. Ingin lebih dari aku, benar kan? Tapi kau mau pura-pura, harus pura-pura yang meyakinkan. Status suami Ratu Film tak mudah dipalsu. Lagi pula perempuan, mana yang buta, mau sama kamu yang miskin dan tak berkuasa. Iya, Ratu Zhou yang begitu hebat mana mau sama orang yang tak berguna? Baju dua anak ini pasti sewaan. Bajunya tak murah kan? Ngapain? Kalian jangan ngomong sembarangan. Ayahku sangat hebat. Sumbangannya untuk masyarakat adalah kalian para kutu busuk tak bisa disamakan. Berbakat, berkontribusi, katakanlah. Apa kontribusinya? Semoga kalian tahu, ayah memimpin kami, dikembangkan. Bohong jangan berlebihan. Kamu dengar anak-anakku, mendirikan perusahaan farmasi Bailey, ingin kerja sama dengan laboratorium Shouwang, memproduksi obat ajaib anti kanker harapan. Jadi, kamu tak sabar, ingin ungguli anakku, khayalan. Hidup sebelumnya, kamu ajari anak berjudi, buat dia demi uang, tak segan bunuh orang tua. Di hidup ini, meskipun anakmu tak kecanduan judi, tapi dengan gen burukmu, mereka tak akan sukses. Orang miskin tetap miskin, anak orang miskin, bisa apa suksesnya? Kamu. Nilai sejati tidak pernah dengan uang dan penampilan, faktor-faktor dangkal itu untuk ditentukan. Adapun perusahaan tak bermoral, pasti bangkrut suatu hari. Abaikan mereka, jangan bicara dengan orang picik. Aku tak ada yang perlu dibicarakan dengan mereka. Ayo pergi. Berhenti, siapa izinkan kau pergi? Shen Yunxue, apalagi yang kau mau?
Apa perusahaan tak bermoral? Jelaskan padaku, atau jangan harap pergi. Aku tak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Tak ada yang perlu dibicarakan. Kau diam-diam mengutuk perusahaan anakku. Jangan kira aku tak dengar. Kuberitahu engkau, perusahaan anakku, jika bekerja sama dengan laboratorium Showang, ada masalah apapun, tak akan kumaafkan. Aku tak pernah dengar laboratorium Showang akan bekerja sama dengan perusahaan Bailey. Bahkan jika ada masalah, itu pasti terjadi. Kau pura-pura apa? Kau cuma petugas kebersihan. Tahu apa rahasia? Jika kau berani bicara sembarangan lagi, hati-hati ku sobek mulutmu. Proyek harapan ini saya yang tangani. Saya tegaskan, laboratorium Showang sekarang dan nanti takkan pernah ada kerjasama dengan perusahaan Bailey yang tidak bermoral. Lepaskan kami sekarang, atau ibuku takkan biarkan. Kamu ini lucu, jangan ngomong sembarangan. Kamu keterlaluan. Anak cleaning service mana berhak tanggung proyek harapan? Tahu proyek ini seberapa menguntungkan? Kamu wakili laboratorium Showang, tolak kerjasama? Mungkin kamu bahkan pintu laboratorium Showang saja tak bisa masuk. Satpam, usir mereka untukku. Kalian mau apa? Kamu gila. Serang saja saya. Jangan sentuh anak saya. Ayah, telepon peneliti Liu tak bisa dihubungi. Gimana ini? Sudah kukatakan, kalau peneliti Liu tak bisa dihubungi lagi, hak pengembangan harapan diambil orang lain duluan, perusahaan kita benar-benar bangkrut. Jangan khawatir dulu, nak. Aku dan ibumu setelah acara sekolah bertemu Ratu Film Joe, langsung pulang. Kamu dan adikmu tenangkan media dan investor dulu. Nanti kita ke lab bersama, cari peneliti Liu. Baiklah. Baik. Tenang saja, aku cuma bawa mereka keluar, tak akan apa-apa pada mereka. Dengar Shen Yunxue, kalau kamu masih ingin terus di dunia hiburan, jangan sentuh dua anakku. Ibu mereka benar-benar Zhou Yuling. Kalau berani menyakiti mereka sedikit pun, aku dan Yuling tak akan lepaskan kalian. Mengancamku? Kalung Gioku hilang. Pasti dua sayang kecil ini diam-diam sembunyikan. Bawa mereka turun, cari dengan teliti. Bawa pergi. Ayo, bawa pergi. Kabar beredar, Ratu Film dan suaminya sangat harmonis dan sangat memanjakan dua anak mereka. Aku dengar beberapa waktu lalu, ada seseorang tak sengaja mencaci anak mereka beberapa kata. Sejak itu diblokir dari industri. Kamu sudah tahu, kenapa tak segera lepaskan mereka? Liu Chengqing, apa kamu terlalu larut dalam peran? Aduh, ini bagaimana ya? Aku tak hanya menghina suami Ratu Film Zhou, tapi juga menganiaya dua anaknya. Aduh, kenapa sampai sekarang aku tak ada masalah sama sekali? Dengarkan, Yuling akan datang mencariku. Saat dia datang, kalian semua akan menyesal. Kamu benar-benar gigih ya, baiklah. Sekarang jam 11.55. 5 menit lagi, Guru Zhang akan mengirim foto keluarga Ratu Film Zhou foto keluarga itu. Aku akan membukanya di depan semua orang. Nanti, lihat kamu masih bisa pura-pura? Sudah lama sekali kontrak ini belum juga dikirim. Kakak Zhou, ini kontrak laboratorium. Dan tanda terima Yuga Ozai. Aku bawa kembali semuanya. Taruh saja di sana. Pei Yuanzi? Ini apa yang terjadi? Mereka bilang, kue ini karena kamu menghargai Nyonya Shen dan diberikan kepada Tuan Pei ini. Mereka bilang, kamu dipecat. Kak, Tahu diri, cepat serahkan kalung itu. Aku bilang, nggak ambil. Bocah nakal, nggak mau dihormati, mau dihukum ya. jangan pukul Kak. Jangan pukul Kak. Kak, 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 Hei, jangan pura mati. pergi. Kalau kakiku ada apa-apa, kubunuh kalian. Kak, Kak, Shen Yunxue, kau peduli apa sih? Ku nikahi Zhou Yuling. Kau nikahi Pei Yuanzi.
anak sukses, keluarga bahagia. Kenapa kau selalu ganggu aku? Karena kau hancurkan hidupku dulu. Pergi lihat saja. Kau tahu apa yang kau bilang? Cengking, jangan heboh. Untuk dapat peran ini, mau tukar aku. Kau punya di hati, suamiku ini. Sudahlah, aku tak peduli. Kau cengeng apa? Aku bukan. Cengking. Kau kan bilang paling cinta aku, Kakak Li bilang. Asal kau temani dia tidur. Peran wanita kedua itu jadi milikku. Kau lihat. Lama nggak ada yang tawari aku syuting. Tak punya latar belakang atau sumber. Ini kesempatan langka. Kau mau aku menyerah? Masa tanpa peran ini, gunakan untuk introspeksi diri, asah kemampuan aktingmu. Kenapa harus pergi jalani jalan sesat ini? Intinya, kau tak suka lihat aku sukses. Drama itu dulu sangat hits. Si peran wanita kedua langsung meledak karenanya. Sangat tenar. Kalau saat itu aku yang dapat, yang tenar pasti aku. Kamu keterlaluan. Aku malas debat lagi. Kukatakan terakhir kali, lepaskan kedua anakku. Nyonya Shen, pemuda itu pingsan. Apa? Kalian apa pada anakku? Cuma dipukul beberapa kali. Siapa sangka dia tak tahan? Kamu jahat. Aku... Kusuruh kau pergi? Lepaskan. Tahan dia, di hadapanku dorong istriku, lalu mau kabur. Kalian mau apa? Dengarkan. Kalau anakku kenapa-kenapa, aku bunuh kalian. Orang sebesar itu, tahanlah beberapa pukulan. Jangan-jangan pura-pura. Anak orang miskin, apa harganya? Dibunuh atau dicacat pun itu sudah seharusnya. Kamu sangat peduli pada dua anak itu. Di kehidupan sebelumnya, aku tak lihat kau begitu peduli pada dua anak kita. Kenapa? Anak dari wanita lain untukmu begitu berharga untuk kau lindungi? Mereka berdua bukan anak-anak. Dan, seperti anak, begitu juga ibunya. Mereka berdua lebih membuatku tenang daripada dua bocah nakal di kehidupan sebelumnya. Ulangi lagi katamu. Aku ulang 100 kali pun tetap begitu. Bukannya kau bilang paling mencintaiku? Bukannya kau bilang kau paling cinta dua anak yang kuperikan padamu? Mencintaimu? Kamu gila ya? Suamimu adalah Pei Yuanzi. Ya. Kita pernah dekat, tapi kita sudah berpisah. Berpisah, kau mengerti? Tapi di kehidupan sebelumnya, kita... Shen Yunxue, Aku telah memberimu dua anak. Bagaimana bisa kau perlakukan aku begini? ya. Kau maksud dua anak yang tega membakar dan membunuh itu? Shen Yunxue, masa lalu itu, anggap saja itu mimpi. Lepaskan aku dan lepaskan dirimu sendiri. Tidak, kau tak boleh pergi. Kau bohong padaku, kan? Kau mencintaiku dan dua anak yang kuperikan padamu, kan? Mana mungkin kau peduli pada anak dari wanita jahat itu untukmu? Shen Yunxue, kamu gila? Kamu tak paham? Dengar, jika anakku celaka, aku takkan lupakan. Tidak, kamu pasti bohong. Kamu tak mungkin peduli wanita lain.
anak yang dia lahirkan untukmu. Di kehidupan lalu, kamu sangat baik. Kamu sangat baik pada anak. Kamu menyayangiku, menyayangi anak kita. Kamu lupa? Kamu lupa? Shen Yunshue. Apa kehidupan lalu? Apa anak? Kalian bicara apa? Ya Yunshue, apa yang terjadi? Berapa kali aku harus katakan? Istriku tidak jahat, dia Zhou Yuling. Siapa bisa selamatkan anakku? Siapa bisa selamatkan anakku? Aku berikan paten harapan. Gratis untuknya. Aku bisa beri uang. Banyak uang. Siapa berani keluar dari ruangan ini hari ini? Aku takkan maafkan. Mau cari dua anak itu? Ayo. Sujud minta. Baik. Aku sujud. Aku mohon. Biarkan aku keluar. Kamu berani. Kamu benar-benar. Untuk dua anak itu, kamu sujud. Kamu sangat peduli pada dua anak itu. Aku boleh pergi? Masih mau pergi? Shen Yunshue, kamu harus jelaskan padaku hari ini. Shen Yunshue, kamu hari ini harus jelaskan padaku. Apa maksudmu anak kalian? Yuanzi, bukan seperti yang kau pikir. Bukan. Lalu apa maksudnya? Bagus. Selama ini, apa kau masih memikirkannya? Atau kalian berdua sudah selingkuh di belakangku dan anak itu? Kamu. Berani menggoda istriku, Pei Yuanzi? Aku suruh kamu selingkuh dengan istriku. Tak kusangka, dia sudah begini. Kau masih mau dengannya? Mau dengannya? Hari ini kalian berdua harus jelaskan padaku atau jangan harap pergi. Sudah kukatakan, aku tak ada hubungan dengan istrimu. Aku punya istri, punya anak, dan aku sangat mencintai mereka. Wanita jahat itu siapa sebenarnya? Sampai kau bela dia? Kukatakan, dia Zhou Yuling. Dialah istriku. Kau benar-benar bisa berpura-pura. Sampai sekarang masih ngotot. Sampai sekarang masih ngotot. Guru Zhang kirim pesan padaku. Lihat sampai kapan kau ngotot. Buka. Baik. Hari ini akan kubuat kau menyerah di depan semua orang. Ini
Bagaimana bisa? Bagaimana? Orang miskin tak berguna ini bagaimana bisa menikahi ratu film? Foto ini editan. Ya, foto ini editan. Kau tak pantas. Yunshu, bukannya kalian punya anak? Foto ini editan kan? Ini editan ya. Liu Chengqing benar suami ratu film Zhou Yuling. Lalu kita perlakukan dia tadi. Kalau Ratu Film Zhou tahu, dia tidak akan membiarkan kita. Ini semua gara-gara Shen Yunshui si wanita jahat. Kalau bukan dia, bagaimana kita bisa menyinggung Liu Chengqing? Benar-benar. Liu Chengqing ternyata benar, suami ratu film Zhou. Kalau begitu, kontrak itu, tanda terima. Yuanzi, apa yang harus kita lakukan? Aku sudah bilang. Tapi kalian buta dan tuli. Chengqing, kenapa lukamu parah sekali? Yuling, kau datang. Xiaoyi dan Xiaoyao dalam bahaya. Cepat kita selamatkan mereka. Chengqing, tutup aula. Suamiku jika kenapa-napa, kubuat kalian bayar. Pergi. Kak, jangan sampai kau kenapa-napa. Aku takkan rebut jerukmu lagi. Cepat. Cepat, cepat selamatkan kakakku. Cepat. Chengqing, kau baik-baik saja? Aku hampir mati ketakutan. Yuling, aku baik-baik. Membuatmu khawatir. Oh ya, bagaimana Xiaoyao dan Xiaoyi? Lukanya parah? Xiaoyi baik-baik, cuma sedikit terkejut, tapi Xiaoyao, kata Xiaoyi. Semua pukulan ditanggungnya. Xiaoyi temani dia ke rumah sakit. Xiaoyao kakak yang baik. Salahku celakakan dua anak. Aduh, kamu tak tahu. Puluhan tahun berlalu, teman dekat dulu. Jadi begitu buruk rupa. Kali ini, istirahatlah. Urusan lab, serahkan kedua anak. Mereka, Mereka masih di ruang sebelah. Jika kamu dan anak bermasalah, aku takkan biarkan mereka. aku mau temui mereka. Aku temanimu. Ayo. Gimana singgung Ratu Film Zhou? Karierku hancur total. Jika singgung Ratu Film Zhou, lalu kita nanti di Luocheng. Gimana bisa hidup? Salahmu. Kamu orang jahat. Jika bukan kamu, gimana kita singgung Ratu Film Zhou? Kalianlah, sembah tinggi, injak rendah, pura-pura senang. Apa urusanku? Aduh, hancur, aduh, hancur. Apa kita mati di sini? Liu Chengqing mungkin, suami ratu film Zhou, nyatanya dulu Yun Shui pilih aku, nyatanya dia sekarang, kelihatan begitu miskin. Chengqing akan segera lulus. Rencanamu apa? Aku temanimu di dunia hiburan. Benar? Lalu, kamu tolak Profesor Lee, tapi kan kamu selalu mau ke lab. Impian mengalah untukmu. Nanti aku agenmu. Halangi kebencian untukmu. Jika jadi bintang besar, jangan benci aku. Bagaimana mungkin? Dia jelas bilang, aku lebih penting dari impian. Yun Shui, kenapa? Kamu kenapa? Bicara.
Cengking, maaf, bukan niatku menghina kamu. Semua karena dia. Aku dibutakan dia. Tolong, lepaskan aku. Boleh? Lepaskan aku ya. Lepaskan aku, Cengking. Kita dulu sekelas, lepaskan kami. Sekelompok penjilat, orang yang pelin-pelan, sentuh suami dan anakku, tak akan damai. Siapa tanda tangan kontrak ini? Dia. Dia pukul suamimu. Benarkah cara dia pukul suamiku? Kalian tunjukkan sekarang. Kamu pernah dekat dengan suamiku? Joe, Ratu Film. Untung kamu buta, kalau tidak aku dan suamiku hampir terlewat. Joe, Ratu Film. Aku tak tahu Cengking suamimu. Kamu tak tahu atau tak mau percaya. Joe, Ratu Film, maaf. Aku salah. Aku sadar salah. Maaf, aku benar tahu salah. Ku dengar kamu pamer, Ratu Film ini hampir pasti. Bukan milikmu, jangan iri. Bukan milikmu, jangan iri. Cengking. Cengking, Cengking. Maaf, mohon, bantu aku minta ampun. Aku benar-benar tahu salah. Bantu aku minta ampun pada Zhou Yuling. Aku benar-benar tahu salah. Kenal? Yun Shue, Yun Shue. Liu Chengqing, kau dulu sangat cinta Yun Shue. Sekarang kau sukses. Kau andalkan status untuk menindas kami? Kalian yang menindas dengan kekuasaan. Cengking. Cengking. Ya, aku salah padamu. Semua salahku. Aku dulu tak seharusnya begitu padamu. Aku tahu salah. Aku sungguh tahu salah. Mohon maafkan aku, Cengking. Mau aku maafkan kau? Baik. Kau juga berlutut sujud padaku. Kalau aku senang, aku bisa maafkan kau. Cengking. Kau tega perlakukan aku begitu? Sayang kecil, kau goda suamiku di depanku. Suruh sujud, sujud saja. Jangan banyak omong. Kau tak bisa kendalikan istrimu. Sujud bersamanya. Kenapa? Sujud, sujud, sujud. Sujud, sujud. Maaf, maaf. Cukup buatku pusing. Kalian.
Cengking, kami tahu salah. Lepaskan kami. Ya, lepaskan kami. Cengking, kami janji tak ulangi. Ya, ya, ya. Mulai sekarang, jangan aku lihat kalian lagi di kota Luocheng. Ayo pergi, ya. Jangan pergi. Cengking. Dulu kita sangat mencintai. Apa sekarang kau tak ada rasa sama sekali? Aku pernah mencintaimu sepenuhnya. Tapi kau yang mendorongku pergi. Kau menghinaku begitu dalam. Kalau masih terobsesi padamu, aku memang gila. Aku senang. Mimpi buruk berakhir, semua kembali normal. Lepas darimu, aku tetap bersinar. Apa ini familiar? Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Hiduplah baik-baik, hiduplah dengan damai. Jangan saling ganggu. Kau cuma dapat istri kaya, kan? Hidup dari wanita, makanya sukses. Kalau tidak, kenapa kau selalu takut datang reuni? Ikut reuni atau tidak, itu hakku. Hidup sukses atau tidak, bukan alasan untuk reuni. Suamiku bukan pemalas. Dia berbakat, dia sangat hebat. Kau tak hargai, pasti ada yang hargai. Kau, mulai sekarang kau diblokir, tak dapat sumber daya. Itu kata-kataku. Ayo pergi. Ayah, cepat pulang. Pemegang saham tahu defisit perusahaan. Saham terus turun. Peneliti tak bisa dihubungi. Perusahaan kita benar-benar bangkrut. Kondisi perusahaan? Ayah, perusahaan rugi besar. Kecuali dapat hak pengembangan harapan. Kalau tidak, perusahaan bangkrut. Maka segera hubungi Laboratorium Showang, penanggung jawabnya. Peneliti Liu Project Harapan, sejak kalian di pesta, sudah tak bisa dihubungi. Nak, jangan panik. Kata teman, besok peneliti Liu kerja di lab. Benar, Ibu. Ya. Besok temui peneliti Liu bahas kerjasama. Katanya peneliti Liu muda, nanti ketemu dia jangan remehkan karena muda. Tunggu sebentar. Aku ke toilet. Silakan. Kamu, si tua yang mau pensiun, kok lebih sibuk dari Ratu Film? Harapan segera dijual dan diproduksi. Penting bagi masyarakat. Xiaoyao terluka parah, tak bisa paksa dia kerja. Kamu ini. Tapi janji ya, lakukan yang mampu, jangan paksa diri. Selesai proyek ini, pensiun. Oke. Aku masuk dulu. Iya. Ini Cengking, kok ketemu teman lama tak menyapa? Kenapa hindari aku? Kurang ajar. Apa? Belum puas sujudnya? Kamu si Om, jangan lancang ke bapakku. Cuma andalkan wanita, bisa sombong cuma sampah. Masa bangga? Itu juga istriku, bisa andalkan wanita untukku? Hampir lupa. Shen Yunxue diblokir industri. Nanti andalkan kamu, pria hebat yang menafkahi. Kau. Pembersih kecil, bisa menarik Ratu Film Zhou. Ini juga keahlianmu? Ternyata pria berharga. Lalu sombong apa? Mau apa? Ini lap, berani berkelahi, awas dipecat. Nyalimu tak sekeras mulutmu. Cengking, kenapa datang? Dia pembersih, tentu datang bekerja. Memanggilnya begitu mesra, masa lihat dia hidup enak, masih ingin cinta lama bersemi? Jangan lupa, dia pria yang hidup dari wanita. Dulu kamu yang putus, sekarang yang dihisap kamu. Yuanzi. Jika bukan aku, bisa sukses di dunia hiburan, lagi pula.
Dengan wajahnya waktu muda, Liu Chengqing, mungkin bukan cuman kamu yang digoda, tapi juga ratu film. Kau bicara sembarangan. Yuanzi, Kalau kau tak mau urusan hari ini jadi berantakan, lebih baik jangan bertindak. Kalau kau tak mau urusan hari ini jadi berantakan, lebih baik jangan bertindak. Kau juga jaga mulutmu. Selain Shen Yunshui, aku cuma punya Zhou Yuling. Justru kamu, sebelum dengan Shen Yunshui, kabar burungmu tak putus, kan? Satu bebas sebelum nikah, satu banyak gosip setelah nikah. Kalian berdua memang jodoh. Aku peringatkan kamu, kalau aku dengar lagi kamu menjelek-jelekan istriku, aku takkan biarkan begitu saja. Ayah, jangan buang waktu. Kita masih ada urusan penting. Ayo pergi. Kalian mau apa? Tempat ini dilarang masuk. Kami mau cari peneliti Liu. Permisi. Peneliti Liu sesibuk itu bisa sembarang ketemu? sikapmu bagaimana ini? Kau tahu kami siapa? Kalau kerja sama lab terganggu, kamu takkan mampu ganti rugi. Aku tak peduli siapa kau. Kalau buat keributan di lab kami lagi, aku panggil satpam usir kalian. Kau, Maaf, Nyonya buru-buru. Bagaimana kalau begini? Tolong panggilkan peneliti Liu, kami bisa tunggu di sini. Begini nanti, ikut saya daftar. Kenapa dia tak daftar dan masuk seenaknya? Dia staf kami, dia pergi sesukanya. Ini haknya. Urusanmu apa? Dia petugas kebersihan. Tak masuk gimana bersihkan? Kalian tak perlu tunggu. Peneliti Liu, hari ini tidak datang. Tidak datang. Bagaimana bisa tidak datang? Peneliti Liu, dia terluka beberapa hari ini. Dia tak akan datang dalam waktu dekat ini. Jangan hambat kerja kami. Cepat pergi. Tak mungkin, kamu bohong. Saya harus temui dia hari ini. Berhenti. Kamu ngapain? Maaf, Direktur Liu. Saya tak hentikan mereka. Kenapa kamu di sini? Tentu bekerja. Peneliti Liu mana? Sekarang di lab, hanya saya peneliti Liu. Jangan tipu saya. Peneliti Liu tak seumurmu. bagaimana mungkin kamu peneliti? Bukankah kamu petugas kebersihan? Saat saya S2, sudah ikut guru Zhang. Bisa masuk lembaga obat impian saya. Peneliti pun, lalu apa? Pasti orang rendahan kerja kasar. Cari peneliti Liu, urusan penting. Dia mana? Kantor ini milik saya. Kalau tidak salah tempat, maka yang dicari ya saya. Hei orang tua ini, tidak paham bicara? Kami cari peneliti Liu, Liu Yao, penanggung jawab proyek harapan. Peneliti Liu namanya? Liu Yao terluka. Sekarang saya penanggung jawab harapan. Kamu ini siapa? Kamu bilang bertanggung jawab ya? Kalian untuk kerja sama proyek harapan, saya beritahu kalian, saya tak beri hak pengembangan harapan kepada kalian. Saya tak beri hak pengembangan harapan kepada kalian. Kak, bank datang. Bilang likuidasi aset kita. Cepat kembali. Orang tua sialan ini, saya segera kembali. Ayah, ibu, perusahaan ada darurat. Saya harus segera kembali. Baik, pulang dulu. Ayah dan ibu akan segera dapatkan hak pengembangan harapan. Chengqing, salah kami lukai anakmu. Saya harap kamu bisa pisahkan urusan pribadi dan kerja. Kamu juga lihat, perusahaan anakku ini sangat butuh proyek ini untuk bertahan. Meski kamu ingin balas dendam, kamu bisa cari cara lain, jangan halangi anak. Perusahaan anakmu bangkrut, apa hubungannya denganku? Meski kamu ayah peneliti Liu, kamu tak berhak putuskan untuknya. Peneliti Liu, panggil dia keluar, aku bicara langsung dengannya. Xiao Zhang, ada yang buat keributan di lab, panggil satpam usir mereka.
Liu Chengqing, apa maksudmu? Di acara sekolah, aku sudah minta maaf padamu. Kamu masih mau apa lagi? Harus terus pegang masalah ini? Kamu sudah tahu dari dulu, perusahaan anakku akan bermasalah. Memohon pada anakmu, kamu licik sekali. Anakmu pasti tidak terluka, kan? Kamu sudah tahu kami akan datang, kamu tidak biarkan anakmu muncul, kan? Ingin lihat kami malu. Yuanzi, tenang. Chengqing, kami datang kali ini benar-benar dengan niat tulus. Saya harap jangan halangi kami bertemu dengan peneliti Liu. Usir mereka keluar, ribut-ribut tidak pantas. Jangan ribut. Lepaskan! Liu Chengqing, maksudmu apa? Kamu cuma tukang bersih. Dengan hak apa kau usir kami? Tukang bersih kok keliru. Ini direktur laboratorium Showang. Direktur. Dia. Direktur Liu kami. Baru ini memimpin kami. Tapi menciptakan obat ajaib anti kanker harapan. Dan, kami dalam bidang medis. Mencapai terobosan besar. Bukankah kalian mencari peneliti Liu? Direktur Liu kami. Ayah peneliti Liu. Apa? Chengqing, aku salah. Asal kau berikan hak pengembangan harapan ke Bailey, aku lepas 10% untung, atau aku sujud sampai kau puas, boleh? Pei Yuanzi, aku tak sengaja menyusahkan kau, proyek harapan ini, seperti namanya. Harapan banyak orang, aku tak mungkin memberikannya ke satu, perusahaan tak layak. Bailey itu aku dan anakku, jeripayah bertahun-tahun, kau harus biarkan kami mati? Pemerasan moral ini tak berguna. Tak mungkin kugunakan harapan pasien kanker. Untuk berisiko. Harapan mereka itu harapan, harapanku dan anakku. Itu bukan harapan, kamu demi harapan mereka, hancurkan harapan kami. Pei Yuanzi, jangan begitu. Sampai sekarang, kamu masih melindunginya. Kamu lihat dia sukses sekarang? Kamu menyesal memilihku dulu, kan? Pei Yuanzi, sudah cukup. Sebenarnya kita bersalah pada Chengqing. Biarkan dia luap emosi, itu wajar. Chengqing, jangan marah. Dia hanya terlalu buru-buru. Jangan dipikirkan. Bagaimana kalau begini, kamu berikan hak penelitian harapan kepada kami Bailey. Semua hal selanjutnya sesuai permintaanmu. Boleh? Ini kontrak, lihatlah. Sudah kukatakan, paten ini tak mungkin kuberikan padamu. Obat ini, seperti namanya, adalah harapan banyak orang. Jika kuberikan padamu, banyak pasien tak mampu beli. Itu menyimpang dari tujuan awalnya. Tapi jika kamu ingin dapatkan izin harapan juga boleh, tapi produk awal harus gratis dibagikan. Nanti masuk asuransi kesehatan. Kamu bercanda, beramal juga ada batas. Sekalipun terdengar baik, itu hanya barang dagang. Aku pedagang. Harga obat tak kunaikkan. Gimana dapat uang? Aku tak dapat uang. Gimana dapat hak pengembangan? Kamu malah gratis. Apa kamu gila? Jadi harapan tak kuserahkan ke Bailey. Bailey bangkrut, untungnya apa buatmu? Pei Yuanzi. Bailey bangkrut karena kamu tak becus. Tak ada hubungan denganku. Kerjasama dengan proyek harapan juga tak ada hubungan. Lab Showang kami beda prinsip dengan Bailey. Tak perlu dibicarakan. Silakan pulang. Chengqing, Yun Shue, jangan memohon padanya. Uang tak diambil, malah amal jelek. Tak ada yang bodoh setujui syaratnya. Karena hak tak diberi, kita cari cara sendiri. Ayo pergi. Shaoli, percaya dirilah. Ibu percaya padamu. Kamu pasti bangkit lagi. Salahmu. Kenapa ganggu dia? Syarat kami sangat menarik. Jika bukan karena kamu, Direktur Liu tak setuju beri hak harapan. Karena kamu, wanita ini, putus rezeki dan untungku. Kenapa tak mati saja?
Aku ibumu. Kau kok bicara begitu? Aku susah payah besarkan kalian. Pei Shui, kakakmu bilang begitu. Kau sama sekali tak peduli? Hati nurani kalian dimakan anjing? Andai tahu, aku tak seharusnya lahirkan kalian. Cukup. Cukup. Tak seharusnya lahirkan mereka. Kau tak cuma sesal lahirkan mereka. Kau masih mau bilang, kau sesal nikah sama aku. Yuanzi, kau sakiti aku. Kau jijik aku terpuruk. Masih mau cari mantanmu? Liu Chengqing bilang benar. Kau memang egois. Wanita suka pamer. Kau seperti ini. Liu Chengqing kok bisa suka kamu? Kau jauh di bawah Zhou Yuling. Pei Yuanzi, aku mau cerai sama kau. Kau mau buang aku? 2 anak juga kan? Jangan harap. Aku tak enak. Jangan ada yang enak. Aku suruh kau cerai. Cerailah. Aku suruh kau cerai. Kok kau datang? Chengqing, aku menyesal. Pei Yuanzi malah memukulku. Aku ingin bercerai dengannya. Urusan kalian berdua, apa hubungannya denganku? Tapi bukankah kau bilang, kau paling mencintaiku? Kau bilang demi aku, bisa mengorbankan mimpimu. Tapi kau juga tidak menghargainya kan? Aku salah. Aku mohon, beri aku kesempatan lagi, ya? Aku pasti akan menghargaimu. Bahkan jika diulang lagi, akhirnya tetap sama. Shen Yunshui, kau sendiri terlalu tidak bersyukur. Baik aku maupun Pei Yuanzi akhirnya bercerai denganmu. Bukan seperti yang kau pikir. Chengqing, Apa-apaan ini? Di tempat umum malah menarik suami orang. Sungguh tak tahu malu. Sayang, kenapa kau datang? Tentu saja untuk berdiskusi kerjasama. Untungnya aku datang. Kalau tidak, entah dibawa kabur oleh siluman rubah mana. Maksudmu, kau ingin hak pengembangan harapan? Meskipun kau suamiku, tapi aku tak perlu kau memberiku jalur khusus. Kalau begitu, pikirkan baik-baik. Proyek ini tidak akan ada untungnya. Ini bisa menghasilkan uang, kau juga tahu aku suka beramal. Harapan begitu diluncurkan, bisa menyelamatkan banyak keluarga. Bahkan jika aku harus rugi, aku akan berusaha. Shen Yunshui kau ini. Ternyata kau cari mantan kekasihmu, kau wanita, aku bunuh kau. Kau wanita, aku bunuh kau. Liu Chengqing, kau senang sekarang ya? Waktu sekolah, kau selalu lebih unggul. Sampai sekarang masih tinggi hati. Sedangkan aku jadi begini. Bawa dia ke kantor polisi. Baik, Liu Chengqing, Sayang, kau baik-baik saja? Bisa cepat sedikit, aku dan Yi kelaparan. Liu Yao, kau ambil jerukku lagi, kembalikan. Sedang menyetir. Keluarkan.